kayak tumbuhan tapi bukan tumbuhan, tapi tetap makhluk hidup, beda sama hewan sama tumbuhan. Ya. Jamur. Terus Ya. jamur tuh ada yang merugikan, ada yang enggak. Kalau yang enggak tuh kayak jamur tiram, Ya. jamur apa? Yang bisa dimakan. Ya jamur kuping yang bisa Ya. dimakan. Yang merugikan tuh yang berarti yang jamur penyakit ya. jamur yang bisa nempel di hewan. Ya betul ya. Kan jadi si jamur itu kan banyak ya cara hidupnya. Ada yang cara hidupnya sebagai parasit, ada yang bersimbiosis mutualisme, ada juga yang dia saproba atau pengurai, sebagai pengurai jamurnya gitu. Nah sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi jamur ya. Jadi ciri-ciri dari jamur itu apa aja. Terus yang kedua ada mengidentifikasi dari cara hidup jamur yang tadi Ibu sebutkan ada 3. Terus yang ketiga ada mengklasifikasikan jamur. Ya, si kelompok jamur itu ada berapa sih gitu. Dan yang terakhir ada menjelaskan reproduksi dari jamur. Kalau misalkan biasanya jamur itu kan ada reproduksi seksual sama aseksual ya. Nanti kita akan bahas seksual dengan aseksual. Ukuran makroskopis. Ya, jadi ada yang bisa terlihat oleh mata, ada juga yang harus dilihat dengan mikroskop gitu. Terus kita tulis dulu aja ya ciri dari jamur. Pertama tadi eukariotik ya. Terus yang kedua ada yang mikroskopik. Terus yang ketiga yaitu ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Apa coba uniseluler? Artinya ada yang tahu? Uni itu artinya satu. ya, jadi dia itu bersatu. Ya, kalau multi berarti Banyak. Ya, banyak gitu ya selnya. Terus tubuhnya itu memiliki hifa dan miselium. Hifa itu apa? Hifa adalah sel penyusun tubuh jamur yang membentuk benang ya. Nah, kalau misalkan miselium adalah hifa yang bercabang. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah cara hidup dan habitat jamur ya. Yang pertama ada cara hidup dari jamur. Yang tadi ya yang disebutin yang parasit, terus yang hidup bebas sama simbiosis. Jadi yang pertama itu ada jamur saproba. Saproba itu apa? Artinya jamur pengurai. Karena dia itu sebagai pengurai, otomatis dia itu mendapatkan nutrisinya dengan cara menguraikan sisa-sisa organisme yang sudah mati gitu. Nah, dia ini habitatnya di mana? Rata-rata di tumpukan sampah yang basah. Terus ada batang pohon, di bahan makanan gitu. Dan si jamur saproba ini perannya penting sekali gitu bagi ekosistem karena dia itu sebagai pengurai gitu. Dan karena sebagai pengurai, otomatis dia itu dapat mengembalikan unsur hara ke dalam tanah gitu. Dan yang kedua ada jamur parasit. Nah, si jamur parasit ini cara menyerap nutrisinya itu dari organisme lain ya. Organisme lainnya itu apa? Yang ditumpanginya atau yang sering kita sebut dengan inang ya. Nah, si jamur parasit ini karena menyebabkan penyakit dan bersifat patogen,
dia itu ya merugikan gitu kan. Nah, contohnya dari jamur parasit adalah jamur yang menyebabkan panu, jamur yang ada di kulit kepala gitu, yang menyebabkan ketombe. Dan yang terakhir ada jamur simbiosis mutualisme. Nah, jadi jamur yang simbiosis mutualisme ini juga sama ya, dia itu menyerap nutrisinya dari organisme lain, tapi dia itu memberikan keuntungan bagi pasangan yang bersimbiosisnya itu gitu. Nah, kalau misalkan contoh dari jamur simbiosis mutualisme ini adalah lichen jamur. Yang pertama itu ada reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi secara seksual ini hanya ketika dia itu terjadi perubahan lingkungan ya, dan dia itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, karena adanya adanya perubahan dari lingkungan, otomatis dia itu menghasilkan variasi genetik. Jadi si keturunannya itu lebih bervariasi gitu. Nah, dengan adanya variasi genetik itu, dia dapat menghasilkan keturunan yang lebih adaptif dengan lingkungannya gitu ya. Jadi dia itu bisa lebih beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Terus yang kedua ada reproduksi secara aseksual. Nah, tadi kan kalau jamur itu ada yang uniseluler sama multi. Kalau misalkan yang uniseluler, caranya itu dia dengan pembentukan tunas. Nah, dari pembentukan tunas ini dia didapatkan individu yang baru. Dan ada yang multiseluler. Multiseluler ini ada dua ya cara reproduksi secara aseksualnya. Yang pertama ada fragmentasi atau pemutusan hifa. Dan ada pembentukan spora aseksual.